Lihat. Ada prosesor. Yang bilang ini editan pasti hater. Magic. Ya, ini adalah prosesor bagus dan sangat membantu untuk flexing. Kenapa? Karena saat ditanya prosesor kalian apa, kalian bisa menjawab dengan bangga dan membusungkan dada, ya, menjawab kalau prosesor kalian adalah i7. Ya, nggak peduli generasi berapa i7-nya, yang penting i7. Ya, ini adalah i7 4790, prosesor yang so ya. Karena ada yang bilang Haswell itu adalah prosesor yang emang layak banget dipilih. Jadi ya, prosesor Haswell bisa menjadi opsi perakit PC budget di tahun ini. Apakah begitu? Apakah itu betul atau hanya hoax? Let's check it out. Prosesor i7 4790. Ya, tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu Gonamtech dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari Gonamtech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, masa belum follow? Di follow @Gonamtech. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya di i7 Haswell ini ada beberapa prosesor yang sering kita jumpai ya jenisnya, yaitu adalah i7 4770, 4770K, 4790 dan 4790K. Ada juga yang seri S-nya ya, tapi walaupun kita jarang menemukan itu. Di mana yang kita bahas di sini adalah seri tinggi non-K, yaitu adalah i7 4790, yang mana emang performanya overall sih agak sedikit mirip dengan 4770 di bawahnya, tetapi sedikit lebih kencang daripada yang 4770. Ya, kalau kalian cari di pasaran berapa harganya, prosesor ini biasa dibanderol sudah di harga 900 ribuan. Apakah worth it? Ya, nanti kita cek. Dirilis pertama kali pada tahun 2014 ya, prosesor memang dengan spek yang oke di zamannya. Tapi gua nggak bakalan banyak ngomongin spek detailnya daripada prosesor ini. Dan untuk data lebih detailnya kalian cari aja di internet, karena udah banyak juga yang udah review, juga udah banyak yang bahas, juga udah banyak. Jadi untuk spek-spek lebih detailnya kalian cari aja di internet. Ya, speknya seperti ini, 4 core dengan hyperthreading 8 thread. Dia juga sudah memiliki iGPU Intel HD 4600. Ya, yang sebenarnya cukup lah kalau kalian memang pengen menggunakan prosesor ini untuk penggunaan kantor ya. Tapi ya kelihatannya kayak overkill aja gitu kalau i7 pakai buat kantor doang. Nah, langsung aja kita testing ya, pengetesan dari prosesor ini. Untuk spesifikasi yang kita gunakan, kita menggunakan prosesor ini jelas ya, karena ini prosesor yang di-review dengan RAM 16GB dengan VGA card GTX 1650 Super 4GB GDDR6 ya. Pakai PSU yang lama juga ya, FGA G3 850W. Nah, di sini untuk penggunaan VGA card ya, kenapa masih pakai GTX 1650 Super? Karena ya emang ini adalah pilihan yang kurang lebih cocok untuk i7 4790. Pertama benchmark dulu. Di sini ada R15, R20 dan R23. Langsung kalian lihat aja datanya. Selanjutnya ada Geekbench 5 dan juga Heaven Benchmark. Selanjutnya untuk pengetesan gamenya ya. Di sini kita menggunakan beberapa game. Yang pertama adalah Doom dengan resolusi 1920x1080p Ultra dengan API Vulkan. Kelihatan i7 4790 ini masih bisa mendapatkan FPS yang tinggi ya, di atas 120 FPS, dan juga jelas sangat playable sekali. Bahkan di preset Ultra, kalau kalian mau naik resolusinya ke 1440p juga kalian masih bisa mainkan dengan FPS yang playable. Lanjut ke GTA 5 1080p dengan preset Very High DirectX 11 yang masih mendapatkan rata-rata FPS di atas 60 FPS. Sangat aman karena nanti FPS juga akan naik ke 70-an dan 80-an.
Dan kalau kalian rasa FPS-nya kurang, kalian bisa turunkan presetnya ke yang lebih rendah untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Tetapi sebenarnya dengan 60 FPS itu sudah cukup harusnya ya. Sudah sangat playable sekali. Nah, next di Mass Effect Andromeda dengan 1080p high. Nah, di game ini masih bisa mendapatkan frame rate sekitar 70 sampai dengan 80-an. Ya, ini udah sangat baik sekali mengingat ya settingan preset yang digunakan itu adalah high, tinggi. Selanjutnya Far Cry 5 di 1080p settingan high DirectX 11. Masih bisa mendapatkan FPS yang terbilang playable dengan preset high. Sekitar 60-an FPS ya, walaupun terkadang turun ke 50-an FPS. Tetapi karena ini adalah first person shooter ya, maka akan sangat membutuhkan FPS yang tinggi. Jadi saat kalian merasa butuh FPS yang lebih tinggi, kalian bisa menurunkan aja presetnya untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Lanjut di Devil May Cry 5 di 1080p dengan preset high. FPS yang didapatkan sampai tumpah-tumpah berada di atas 100 fps. Dan ini sangat playable sekali. Nah, pertanyaannya nih, kalau prosesor i7 4790 untuk editing gimana? Atau untuk kebutuhan berat? Ya sebenarnya untuk editing nggak usah ditanya karena setiap video yang rilis dari tahun 2020 sampai video ini ya hampir semuanya digarap atau diedit pakai prosesor ini, prosesor i7 4790. Tapi ya emang nggak bisa dipungkiri prosesor ini tuh udah sangat terlihat sekali keterbatasannya kalau kalian gunakan untuk editing video dengan efek yang banyak dan membuka banyak tab. Nah, si editor kita, si Ivan itu juga udah mulai mengeluhkan keterbatasan dari prosesor ini untuk produktivitas berat ya, seperti membuka Premiere Pro, After Effects, Chrome, Photoshop secara bersamaan ya. Karena emang dengan kemampuan teknologi komputasi saat ini, prosesor dengan 4 core 8 thread itu udah dikategorikan sebagai penggunaannya ringan atau bahkan entry level. Dan dulu ini pada zamannya kan sebenarnya high end ya, karena emang udah berkembang ya teknologi sekarang dan apalagi di sini hardware. Nah, setelah kita melihat hasil tes ya, i7 Haswell ini nggak sebegitunya ketinggalan dari segi performa karena masih bisa menghasilkan performa yang cukup saat disandingkan dengan VGA card yang sesuai tentunya. Seperti contohnya GTX 1650 Super yang kita pakai sekarang ini. Karena mungkin kalau kalian menggunakan VGA card yang lebih tinggi seperti GTX 1660 Super, kalian mungkin bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi daripada pengetesan yang sudah kita coba. Nah, untuk gaming ya masih bisa lah mengejar FPS yang playable di 1080p. Tapi kalau kalian itu emang untuk penggunaannya benar-benar berat ya, atau mungkin game-game baru kayak Forspoken yang emang berat banget kelihatannya gitu kan ya, walaupun gue belum tes juga. Ya sudah terlihat sekali prosesor ini kayaknya bakal ngos-ngosan. Apalagi berbicara saat multitasking yang berat atau mungkin editing atau pekerjaan berat. Tetapi saat berbicara mengenai harganya, kayaknya 900.000 untuk i7 yang rilis 2014 udah lama banget. Itu menurut gua masih agak kemahalan. Kenapa? Ya mengingat harga segini tuh kalian bisa mendapatkan opsi yang lebih baik dari prosesor i7 4790 ini ya, walaupun ya pastinya nambah dikit lagi. Seperti kalian itu bisa mendapatkan Ryzen 4100, 3100 ya, atau mungkin i3 generasi 10 yang harganya ya nggak bener-bener beda jauh kalau kalian rakit dari nol. Atau bahkan ya kalau kalian mau nambah dikit lagi, kalian bisa dapatkan prosesor 6 core 12 thread ya seperti Ryzen 5 4500 yang ya harusnya bisa lebih oke kedepannya kalian gunakan karena dia udah 6 core 12 thread. Dan untuk kalian yang menggunakan Haswell atau Intel generasi 4 atau yang sekarang lagi pengen upgrade gitu, mau upgrade, ya gua sarankan untuk ambil maksimal di i5 aja ya, karena secara value lebih baik di i5 daripada kalian ngambil si i7-nya. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini recommended untuk dibeli? Ya, kembali lagi, walaupun secara performa masih sangat baik,
Mengingat ini adalah prosesor yang rilis pada 2014 ya, tetapi gua masih bisa bilang ini nggak worth it di harganya. Kurang worth it kali ya, kalau nggak worth it mungkin salah. Kurang worth it di harganya, apalagi kalau kalian rakit dari nol. Jadi kalau kalian mau rakit dari nol, rakit yang baru-baru aja ya. Dan di sini gua nggak melarang kalian yang emang kekeh banget nih pengen beli i7 4790 atau mungkin 4770 di bawahnya dikit. Kalau kalian pengen beli ya sebenarnya beli aja sih. Karena kan duit kalian kan. Terserah kalian mau gunakan untuk apa. Nah, terus saran gua bagi kalian yang udah punya prosesor ini, prosesor i7 4790, prosesor ini tuh masih bagus, performanya masih oke, dan harusnya bisa memenuhi kebutuhan kalian. Setidaknya kalau kalian ingin upgrade dari prosesor ini dan butuh banget upgrade, ya minimal kalian itu ngambil prosesor yang udah punya 6 core 12 thread, otomatis ganti motherboard juga. Dan pakai ya yang baru lah, paling nggak DDR4. Karena kalau kalian upgrade-nya ke 4 core 8 thread lagi ya rasanya kayak mubazir aja gitu kalau kalian upgrade dari prosesor ini ke 4 core 8 thread. Ya walaupun ada peningkatan cuma kayak mubazir aja. Ya itu dia review kita, review nggak sih ya, pembahasan kita mengenai i7 4790 ya, prosesor tertinggi dari Haswell yang pada zamannya ini adalah prosesor yang mantap punya, tapi sekarang sudah mulai kelihatan keterbatasannya. Tetapi kalau kalian emang penggunaannya nggak begitu berat, kayaknya ini sangat masih sanggup gitu kan. Ya, terima kasih sudah menonton GoNamTech sampai habis. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian share videonya ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau prosesor ini adalah prosesor yang kurang worth it dibeli, cuma performanya masih lumayan bisa dipertimbangkan. Terima kasih sudah menonton GoNamTech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.